Pemirsa, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan belanja negara sebesar Rp3.621,3 triliun pada tahun 2025. Anggaran ini telah dituangkan dalam daftar isian penyelenggaraan anggaran tahun anggaran 2025. Presiden Prabowo secara resmi telah menyerahkan daftar isian pelaksanaan anggaran dan buku alokasi transfer ke daerah tahun 2025 kepada kementerian dan lembaga. Dalam keterangan usai acara penyerahan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa pemerintah dan DPR telah menyepakati belanja negara tahun 2025 sebesar Rp3.621,3 triliun. Angka ini meningkat 8,9% dibandingkan APBN 2024 sebanyak Rp2.701,4 triliun dialokasikan untuk belanja pemerintah pusat. Sementara itu untuk transfer ke daerah dipatok sebesar Rp919,9 triliun. Sri Mulyani juga menegaskan program unggulan Prabowo Gibran telah dituangkan ke dalam APBN 2025, yakni program makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, renovasi sekolah, sekolah unggulan terintegrasi dan terciptanya lumbung pangan nasional daerah dan desa. Dalam APBN 2025, Sri Mulyani juga menyebutkan target penerimaan negara mencapai Rp3.001,1 triliun. Sumber penerimaan ini akan diperoleh melalui sumber penerimaan negara dari pajak, bea cukai, dan penerimaan negara bukan pajak secara maksimal. Dengan belanja Rp2.701,4 triliun, belanja pendidikan mencapai Rp724,3 triliun. Ini adalah belanja tertinggi fungsi pendidikan di APBN kita. Untuk kesehatan Rp218,5 triliun, perlindungan sosial mencapai Rp503,2 triliun, dan untuk ketahanan pangan mencapai Rp144,6 triliun. Program makanan bergizi yang dialokasikan anggaran Rp71 triliun diharapkan akan dapat meningkatkan perekonomian di daerah dan terutama di desa-desa di dalam rangka untuk mensuplai kebutuhan program makan siang bergizi. Pemirsa, menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2025, Badan SAR Nasional telah memetakan lokasi yang harus diwaspadai potensi bencana hidrometeorologi, seperti di jalur tol Purbalenyi dan Cipali serta kawasan pariwisata. Direktur Bina Potensi Basarnas Agus Haryono meminta seluruh anggota Basarnas dan pemangku kepentingan untuk mewaspadai bencana hidrometeorologi karena pergerakan masyarakat akan semakin meningkat saat libur Nataru. Badan SAR Nasional menggelar rapat Forum Koordinasi Potensi Pencarian dan Pertolongan FKP 3 Jawa Barat di Bandung. Hal ini dilakukan untuk mewaspadai potensi bencana hidrometeorologi saat libur Natal dan Tahun Baru, terutama di jalur tol dan pariwisata. Direktur Bina Potensi Basarnas Agus Haryono telah memetakan lokasi yang harus diwaspadai potensi bencana hidrometeorologi saat liburan Nataru, seperti di jalur tol Purbalenyi dan Cipali serta kawasan pariwisata. Untuk itu, Agus meminta seluruh anggota Basarnas dan pemangku kepentingan untuk mewaspadai bencana hidrometeorologi karena pergerakan masyarakat akan semakin meningkat saat libur Nataru. Berdasarkan pengalaman kita kemarin juga pada saat Natal dan Tahun Baru juga terjadi mobilitas warga masyarakat yang cukup tinggi, sehingga ini tentunya membutuhkan kesiapan kita semua, Basarnas dengan seluruh stakeholder, seluruh potensi SAR untuk mengantisipasi kondisi-kondisi kedaruratan yang berpotensi terjadi pada saat musim hujan, sekaligus nanti juga persiapan untuk pengamanan Natal dan Tahun Baru. Sementara itu, penjabat Gubernur Jawa Barat B. Triadi mengatakan hampir 1.500 kejadian bencana terjadi di Jawa Barat sepanjang tahun 2024. Sebagian besar bencana yang terjadi merupakan bencana hidrometeorologi, sehingga kesiapsiagaan perlu ditingkatkan saat musim hujan. Pemerintah dalam hal ini juga Basarnas, BPBD sudah baik dan memang harus ditingkatkan. Tapi masyarakat juga sudah cukup baik. Baik dalam artian kalau terjadi bencana mereka rela meninggalkan rumahnya ke tempat yang aman, jadi tidak takut. Jadi harta itu nomor sekian lah, yang penting keselamatan jiwa mereka yang utama. Sudah terlihat banyak di daerah seperti itu.
Pemirsa, Kementerian Komunikasi dan Digital kembali merilis buku elektronik berjudul Mudikpedia sebagai acuan sumber informasi bagi masyarakat selama masa libur Nataru 2025. Layanan tersebut dapat diakses oleh masyarakat melalui laman s.id/mudikpedia. Kementerian Komunikasi dan Digital kembali menyiapkan buku elektronik Mudikpedia bagi masyarakat agar tidak kesulitan dalam mencari berbagai informasi yang dibutuhkan dalam melakukan perjalanan selama periode libur Natal dan Tahun Baru 2024-2025. Tidak hanya itu, masyarakat juga bisa mengakses informasi lainnya berupa posko siaga mudik libur akhir tahun, informasi tempat istirahat atau rest area, akses menuju transportasi publik, informasi mengenai jalur alternatif hingga informasi kontak darurat yang dibutuhkan guna mempermudah masyarakat dalam menikmati perjalanan dan libur Nataru 2024-2025. Bagi masyarakat yang tertarik untuk mengikuti mudik gratis, di buku elektronik tersebut juga tersedia informasi mengenai daftar mudik gratis yang disediakan oleh Kemenhub, PT Pelayaran Nasional Indonesia hingga ketersediaan tiket kereta api. Seluruh informasi tersebut dapat ditemukan masyarakat lewat situs web s.id/mudikpedia. Pemirsa, pemerintah Indonesia akan memberikan bantuan untuk misi kemanusiaan yang dilakukan Aliansi Vaksin Gavi senilai $30 juta Amerika Serikat. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebutkan bantuan tersebut akan disalurkan dalam 5 tahapan. Pemerintah Indonesia berencana menyumbangkan $30 juta Amerika Serikat kepada Aliansi Global untuk Vaksin dan Imunisasi atau Gavi untuk mendukung misi kemanusiaan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin usai mengikuti rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta Senin 9 Desember 2024 menyebutkan bantuan akan disalurkan secara bertahap. Penyaluran bantuan tersebut berdasarkan komitmen Indonesia yang mana Gavi memiliki peran besar membantu Indonesia selama pandemi COVID-19 lalu. Menkes juga menyebutkan bantuan tersebut akan diberikan secara 5 tahap kepada Gavi. Itu Bapak Presiden memberikan arahan, ya kita kerjakan. Itu bertahap apa langsung dikasih? Itu 5 tahun. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto pada Jumat 6 Desember 2024 menerima kunjungan Chair of the Board of Gavi, The Vaccine Alliance Jose Manuel Barroso di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo mengatakan Indonesia siap menyumbang $30 juta Amerika Serikat untuk keperluan kemanusiaan Gavi. Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengucapkan terima kasih atas bantuan Gavi. Beliau memberi juga peringatan, kita tidak boleh lengah karena kemungkinan terjadi pandemi bisa sewaktu-waktu. Di Afrika sekarang ada juga masih wabah yang disebut Mpox, kita tetap harus waspada. Jadi kesempatan di sini saya ucapkan terima kasih atas nama pemerintah dan rakyat Indonesia atas bantuan Gavi. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya, tetaplah bersama kami.